Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan yaitu etika aktualisasi akhlak ya. Nah, mewujudkan nilai moral dalam perilaku sehari-hari. Apa itu aktualisasi akhlak? Aktualisasi akhlak adalah penerapan nilai-nilai moral dan karakter baik dalam tindakan nyata sehari-hari. Akhlak merupakan pondasi moral yang membentuk karakter seseorang, sedangkan etika adalah panduan praktis untuk mengaktualisasikannya dalam kehidupan. Pentingnya aktualisasi akhlak agar nilai moral tidak hanya menjadi teori, tetapi benar-benar nyata dari dampak dalam kehidupan sosial. Nah, selanjutnya, mengapa aktualisasi akhlak penting? Tingginya kasus pelanggaran etika dalam kehidupan sosial mencerminkan kurangnya aktualisasi akhlak yang nyata ketika nilai moral hanya dipahami secara teori tanpa diterapkan dalam tindakan. Maka kehidupan masyarakat menjadi rapuh. Aktualisasi akhlak adalah jembatan antara keyakinan moral atau perilaku nyata, menjadikan nilai-nilai kebaikan sebagai bagian dari tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika aktualisasi akhlak. Yang pertama, kejujuran, berkata dan bertindak sesuai kebenaran dalam setiap situasi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tanggung jawab, mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan kepada diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, kesopanan dan hormat, memperlakukan orang lain dengan rasa hormat, santun, dan penuh empati dalam berinteraksi. Yang keempat, yaitu yang terakhir, konsisten menerapkan nilai moral secara terus-menerus dalam berbagai situasi dan lingkungan kehidupan. Selanjutnya, aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu berbicara dan bersikap, yaitu yang berbicara dan bersikap yang benar, yaitu dengan berbicara dengan sopan, jujur, dan penuh hormat kepada orang lain ya. Yang tidak boleh kita berkata kasar, berbohong, atau kita menyakiti perasaan orang lain. Nah, dengan apa? Apakah itu dengan ucapan atau perilaku kita? Nah, itu tidak boleh ya ketika kita berbicara atau bersikap kepada orang lain. Yang kedua yaitu tanggung jawab ya. Yang tanggung jawab itu kita menepati janji, memenuhi kewajiban, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan sesuatu, nah kita harus mempertanggungjawabkannya. Nah, kita tidak boleh mengabaikan kewajiban, mengingkari janji, dan menyalahkan orang lain. Nah, jadi ketika kita punya tanggung jawab ya, punya janji, punya amanah, nah kita harus tanggung jawab. Jangan mengabaikan kewajiban, jangan meninggalkan kewajiban, atau mengingkari janji kita terhadap orang lain, atau juga ketika kita punya janji, nah kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan orang lain terhadap perbuatan kita sendiri, begitu ya. Itu tidak mencerminkan tanggung jawab kita ya. Yang ketiga yaitu yang terakhir, kepedulian sosial. Nah, membantu tetangga atau teman yang membutuhkan, menghargai perbedaan, juga menjaga kerukunan. Nah, kita tidak boleh bersikap acuh, tak acuh, intoleran, dan tidak peduli terhadap sesama. Jadi kita itu kepedulian sosial ini mencerminkan
kita harus saling tolong menolong kepada orang lain yang membutuhkan, gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penjelasannya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini terapkan etika aktualisasi akhlak dalam kehidupan nyata. Nah, begitu. Jadi kita harus menerapkan etika atau akhlak ya, yang sangat penting karena Nabi juga diturunkan ke bumi itu untuk menyempurnakan akhlak ya. Contoh, kita harus mencontohkan kepada anak-anak kita atau kepada orang lain ya. Nah, kita juga sudah dicontohkan oleh Nabi ya. Karena Nabi itu contoh yang baik sebaik-baiknya, begitu ya. Terima kasih, mohon maaf juga sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.